tanmiyatul Islam wasatiyah. Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah ya. Islam tengah-tengah, Islam garis tengah. Mengembangkan Islam garis tengah, artinya Islam yang diyakini oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak ke kanan banget, tidak ke kiri banget. Kalau ke kanan banget itu nanti jadi Islam kanan ya. Apa Islam kanan? Ya pokoknya opo-opo kafir. Opo-opo kemudian ini ekstrim ya, ekstrim, bahkan kemudian saking ekstrimnya kemudian menghalalkan saudara-saudaranya meninggal dunia dengan bomnya. Nah ini menjadi mereka yang berlaku seperti itu mempelajari Islam, tapi Islam yang sangat-sangat ke kanan. Juga tidak Islam yang sangat-sangat ke kiri. Jadinya nanti liberal ya Ustaz, yang liberal, bebas. Bahkan karena belajarnya di Fakultas Filsafat itu kemudian mempelajari agama demi agama yang lainnya, maka kemudian ditanya, "Loh Mas, pun sholat dereng?" "Sudah." "Loh kok ini kok urung ke masjid?" "Ya enggak ke masjid lah." "Loh di mana?" "Ya di rumah." "Tetapi kok enggak ada sujud, enggak ada ruku." Nah ternyata dia memahami Islam loh, memahami sholat loh. Sholat itu lidikri. Sholat itu kan untuk eling. Nah nek aku wis eling marang Gusti Allah ya ora sholat. Nah ini kan kemudian terlalu ke kiri-kiri yang memahami masih Islam, tapi kemudian Islam yang sudah tidak sholat pakai syariat, tapi hanya makrifat saja, sing pentingan eling marang Gusti Allah itu. Nah ini kebablasan. Nah maka Islam yang dipahami Muhammadiyah itu Islam wasatiyah. Kemudian yang terakhir Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, Islam yang dipahami Muhammadiyah Islam yang menyejukkan, Islam yang bisa mendatangkan kemaslahatan, Islam yang bisa kemudian dirasakan oleh semuanya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana Muhammadiyah mendirikan amal-amal usaha Muhammadiyah tidak hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam saja, tapi juga dirasakan oleh umat dan bangsa semuanya. Muhammadiyah mendirikan Universitas Muhammadiyah di Papua, di Kupang, di mana di tempat-tempat yang mayoritas agamanya lain, itu ternyata Muhammadiyah mendirikan di sana. Tanwir Muhammadiyah 2 tahun yang lalu apa tahun yang kemarin itu dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada saat pembukaan mungkin dosami kaget. Kok ada paduan suara dari mahasiswa-mahasiswi, kok yang pakai jilbab cuma 3 atau 4. Padahal ada 30-an orang di atas panggung. Loh itu mbak-mbak kok nggak pakai jilbab? Lah gimana pakai jilbab Pak? Wong di sini itu agamanya Nasrani. Jadi nyanyi lagu Sang Surya agamanya Nasrani. Ya Allah Tuhan Robiku. Lah kan padahal Nasrani loh. Ini kan luar biasa. Ya Allah Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, bukan Nasrani, bukan ya. Karena mereka agama Nasrani. Nah ini Muhammadiyah. Karena ternyata 80% menurut informasi itu mahasiswa-mahasiswinya itu non-muslim. Itulah Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak usah keluar-keluar NKRI harga. Tidak usah, sudah Muhammadiyah itu. Bahkan Muhammadiyah menghidupkan NKRI dimanapun berada. Jadi harganya tidak mati, tidak berhenti. Kalau mati lah berhenti gitu. Tapi Muhammadiyah harga hidup. Pancasila harga hidup. Muhammadiyah memaknai seperti itu. Nah ini amaliyah Muhammadiyah itu real di lapangan seperti itu. Nah itulah risalah Islam berkemajuan. Tadi ada 5 cirinya nggih Pak Bung nggih. Risalah Islam berkemajuan, 5 cirinya. Yang pertama, tauhid jadi landasannya.
Yang kedua Al-Quran As-Sunnah rujukannya. Yang ketiga ijtihad tajdid dihidupkannya. Yang keempat kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Warga Muhammadiyah mari wujudkan dalam amalan. Insya Allah Muhammadiyah mencerahkan. Gitu ya. Itu teknik memudahkan hafalan kita untuk risalah Islam berkemajuan. Bekas guru ya. Ya dulu guru SD, jadi saya senang membuat pola-pola untuk diajarkan ke anak supaya hafal Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan itu 5 cirinya. Nah, tadi di puji-pujian tadi lagunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita untuk melandasi ini semuanya itu insya Allah ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 menandaskan kepada kita man amila solihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini menjadi landasan kita. Landasan kehidupan kita itu adalah berlandaskan tauhid. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini menjadi dasar. Kemudian Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7 ini menandaskan kepada kita suksesnya Muhammadiyah, kuatnya Muhammadiyah semakin sepuh bukan semakin rapuh tapi semakin ampuh karena Muhammadiyah menjadi penolong agama Allah. Barang siapa wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau itu personal diri kita, maka kita akan dikuatkan kedudukannya, kedudukan di dunia maupun kehormatan kelak kita di akhirat. Kalau itu Jam'iyah Muhammadiyah, maka kedudukan persyarikatan Muhammadiyah karena menjadi penolong agama Allah akan semakin dikokohkan. Kita di dalam menegakkan ajaran Islam, menegakkan agama Allah, itu salah satunya adalah dengan menegakkan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Jelas, kalau kita tidak mau sholat, kita meninggalkan sholat, kita berarti meruntuhkan agama Islam. Tapi ketika sholat kita tegakkan, maka kita sesungguhnya sedang menegakkan agama Islam dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena sholat itu tiang agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan di dalam poin kelima, perjuangan harus meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ittiba Kanjeng Nabi. Pilihan Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan syariah, menamakan persyarikatan itu Muhammadiyah, itu sudah sangat tepat. Kemarin kajian pada saat di Banjarmasin oleh Ketua
Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kajiannya menarik sekali. Salah satunya adalah karomah. Muhammadiyah itu mendapatkan karomah dari Gusti Allah. Jadi kenapa? Karena sudah 113 tahun kok semakin hebat. Nah, salah satunya itu adalah nama Muhammadiyah. Mungkin kalau diberi nama Dahlaniyah mungkin sudah selesai. Seiring dengan usia kiai yang kemudian sudah sedo. Tapi karena kiai bukan kiai yang egois, tapi kiai yang berkemajuan, maka kemudian dinamakanlah Muhammadiyah. Mendapatkan kemuliaan dari namanya. Muhammad, Nabi kita itu sosok Nabi yang sangat mulia. Ketika digunakan untuk menempatkan pada posisi organisasi kita namanya Muhammadiyah, maka insya Allah kita semuanya itu terdorong untuk mencintai Kanjeng Nabi, sosok manusia yang sangat mulia itu. Nah, ini menjadi satu keistimewaan ketika kita berada dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Maka warga Muhammadiyah mestinya lebih sangat itibak kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena organisasi kita sudah namanya juga Muhammadiyah, pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi ketika kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi menegakkan syariat Islam, risalah Islam pada saat itu bagaimana bisa dicontoh oleh pejuang-pejuang Persyarikatan Muhammadiyah kita ini. Ketika dimulainya dakwah terbukanya Kanjeng Nabi, maka pada saat itu nampak dakwah Kanjeng Nabi ketika sudah diangkat menjadi Rasul, maka kemudian dakwah yang pertama kan dakwah tertutup ya. Tapi ketika ada Al-Hajj ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Nah, ini tonggak awal Nabi kita Muhammad itu dakwah dengan pola terbuka. Bagaimana pola dakwah Kanjeng Nabi secara terbuka? Ternyata punya basic yang kuat. Basic dakwahnya Kanjeng Nabi adalah akhlakul karimah. Mengajarkan tauhid itu ternyata setelah keteladanan. Maka Kanjeng Nabi sejak remaja, sejak usia muda itu sudah menunjukkan keteladanan. Maka kan kemudian Kanjeng Nabi dipanggil Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ternyata betul ketika kemudian diseru untuk dakwah terbuka, maka Kanjeng Nabi itu kemudian dibantu oleh paman-pamannya itu untuk mengumpulkan masyarakat Quraisy pada saat itu. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal juga ada di sana. Ya, saya akhirnya dibantu kemudian bertemu semuanya di situ. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, wahai katakanlah wahai masyarakat kaum Quraisy, andai kata saya menginformasikan bahwa di balik bukit ini itu ada pasukan perang yang siap menyerang kita, apakah Bapak Ibu semuanya yakin, percaya? Ternyata pada percaya. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena keteladannya Kanjeng Nabi, akhlak mulianya Kanjeng Nabi yang tidak pernah berbohong, itu menjadikan masyarakat itu percaya. Itu sebenarnya teskis supaya bagaimana Kanjeng Nabi itu melihat masyarakat kalau saya menyeru tauhid itu percaya apa tidak. Maka ketika kemudian sudah menyatakan iya saya percaya, maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan risalah Islam, menyampaikan tauhid dan lain sebagainya.
Nah, setelah menyampaikan risalah Islam Tauhid tadi, itu baru kemudian terjadi perpecahan karena menyangkut persoalan hidayah, menyangkut persoalan hati keyakinan. Itu tidak seperti yang tadi ya teskis, tapi sebagian juga kemudian punya kepercayaan. Gimana tidak percaya Muhammad itu tidak pernah berbohong. Nah, ini menjadi bukti bahwa bagaimana kita ketika menyeru berdakwah itu landasannya sebenarnya adalah keteladanan. Maka keteladanan Kanjeng Nabi itu oleh Muhammadiyah itu dicontoh betul. Maka seruan Muhammadiyah ketika menyampaikan itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat karena di pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ditekankan bagaimana ada konsep keteladanan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi kita Persyarikatan Muhammadiyah untuk menegakkan ajaran Islam kita ini itu dengan organisasi, dengan berjamaah. Sadar betul Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan nilai-nilai Islam itu kalau dilakukan oleh personal, oleh pribadi, maka yang terjadi selesai. Setelah Kiai wafat, maka selesai pula ajaran-ajaran yang ada. Tapi ketika mendirikan organisasi, ini bagian dari strategi. Yang kedua, juga organisasi ini akan menjadikan nilai-nilai ajaran Islam kita itu semakin kuat. Karena apa? Dilakukan secara berjamaah. Muhammadiyah tidak hanya menggerakkan amal usaha secara berjamaah, tapi ketika berhukum, menggali potensi hukum lewat majelis tarjih, itu pun kemudian ijtihadnya disebut ijtihad jama'i, ijtihad bersama. Sehingga semakin kuatlah hukum-hukum yang kemudian diputuskan di majelis tarjih untuk kita jadikan landasan dalam ibadah kita, landasan di dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita. Maka alhamdulillah di Muhammadiyah pepaan lengkap. Ampun khawatir teng Muhammadiyah menika menawi menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu landasannya kuat ya. Karena apa? Karena di tarjih atau dirojih oleh majelis tarjih Muhammadiyah, dasarnya kemudian kuat. Kalau kita kemudian tadi tadarus sama dan Toro ya, dipimpin dan Toro luar biasa ya, fasih ya, hebat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu kan perintah untuk menyeru kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dilakukan dengan berjamaah, dengan kelompok ya, bukan dengan sendirian. Termasuk ketika kita kuntum khairu umat, bahwa kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Yang namanya umat terbaik itu adalah umat ya berjamaah yang apa? Yang menyeru kepada hal yang ma'ruf, kemudian juga mencegah hal yang mungkar. Nah, semua itu menjadi dasar landasan bagaimana kita di dalam berdakwah itu berjamaah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan adanya organisasi yang mapan, yang tertib, yang tidak hanya personal, maka Muhammadiyah dinobatkan sebagai organisasi terkaya dunia nomor 400 triliun ya katanya ya. Aset-aset Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada satu jengkal tanah Muhammadiyah pun yang namanya kepemilikannya itu kepemilikan Prof. Haidar Nasir. Walaupun Prof. Haidar Nasir itu adalah ketua umum yang membawai semua ranting yang ada saat Indonesia, itu ternyata tidak ada satu masjid pun, walaupun jumlahnya ratusan masjid, ratusan ribu masjid, itu tidak ada satupun yang kemudian milik Prof. Haidar. Boleh ketang sak hektar lah milik Prof. Haidar gitu ya. Itu ternyata tidak ada. Semuanya milik Muhammadiyah, maka ketika dihitung, dikalkulasi itu ada. Semuanya daftar kekayaan Muhammadiyah, bukan kekayaan pimpinannya. Ustadz Syakir Jamaluddin, beliau pimpinan pusat di Majelis Tabligh.
Saya kira Majelis Tabligh salah satu garapannya masjid, tapi tidak ada masjid yang dimiliki oleh Kiai Syakir kecuali kopi ngaji ya. Nah, artinya ini, tapi menariknya orang Muhammadiyah walaupun punya personal, tapi digunakan untuk umum, untuk masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemudian Muhammadiyah. Organisasinya kaya. Kenapa? Karena teratur. Organisasi Muhammadiyah itu kemudian modern, teratur, maka kita bisa menguatkan diri kita di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu, terakhir, bagaimana dakwah kita di dalam Muhammadiyah dengan memanfaatkan strategi organisasi juga untuk bisa menguatkan masyarakat kita, menguatkan keluarga kita. Maka Muhammadiyah proses kaderisasinya juga hebat. Tidak hanya kekayaan yang dimiliki, tanah luas di mana-mana, tapi piye caranya tanah luas bermanfaat, masjid yang ada juga makmur, maka harus ada namanya kaderisasi, regenerasi. Dan Muhammadiyah di dalam regenerasi di Masyarakat Muhammadiyah tidak tabu. Pergantian ketua umum, pergantian ketua wilayah, pergantian pimpinan itu di Muhammadiyah biasa. Maka Muhammadiyah mempersiapkan diri kader-kadernya untuk bisa menggantikan secara langsung dalam permusyawaratan Muhammadiyah. Karena apa? Kaderisasinya jalan. Nah, salah satu bentuk kaderisasi itu ada di dalam keluarga. Bapak Ibu, di dalam keluarga kita kan pengen ya punya anak yang soleh dan solihah, punya anak yang tertib. Maka salah satu metodologinya, anak kita sekolah dimanapun, kuliah dimanapun, harus didorong untuk aktif bermuhammadiyah. Aman insya Allah. Anak-anak kita yang masih pelajar, maka kemudian dia ada di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Anak-anak kita yang mahasiswa itu nanti ada di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mereka yang senang menjadi pencak silat, menjadi pesilat, maka seperti pendekar Syakir Jamaluddin itu ada di tapak suci, gitu, tapak suci. Pandu yang diminati nanti pandu HW. Nah, kalau sudah menginjak usia yang pemuda, maka yang laki-laki nanti di pemuda Muhammadiyah, yang putri nanti di Nasyiatul Aisyah, ibu-ibu ada di Aisyah. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Nah, ini insya Allah ibu-ibu kita, istri-istri kita, maksudnya istrinya Pak Ibu ya, itu kalau masuk Aisyah amanlah insya Allah, karena sadar akan kewajiban suci, sadar di bawah telapak kakinya adalah terbentang surga. Nah, kan nyaman rasanya ya. Pemuda Muhammadiyah, anak-anak kita yang pemuda, masukkan ke pemuda Muhammadiyah. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Anak kita masuk pemuda Muhammadiyah rasanya nyaman. Lagunya saja landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jihad fisabilillah landasannya ilmu dan akhlak. Kita yang IMM, ayolah, ayo, niat telah diikrarkan, kitalah cendekiawan berpribadi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menjadi apa namanya, nyaman. Kalau IPM bersatu berpadu menjalin uhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Nah, ini menggerakkan kita semuanya. Nah, maka Bapak Ibu, yuk
saya pengen ya tidak mesti harus pas dengan lagu ini ya. Saya punya lagu untuk Bapak Ibu. Yuk anak-anak kita nanti dorong ya. Kalau tidak anak kita, ya cucu kita lah ya. Jadi lagunya Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nurri yabdu mimakani ahmadi bilayalil maulidi. Ayahku Muhammadiyah, ibuku Aisyah, kakak pertama pemuda, kakak kedua NA, kakak ketiga IMM, kakak keempat IPM, pandunya Hizbul Waton, silatnya tapak suci. Inilah keluarga teladan, keluarga persyarikatan. Inilah keluarga teladan, keluarga persyarikatan, keluarga berkemajuan, keluarga berkemajuan. Ya. Jadi kakak pertama tadi pemuda Muhammadiyah, kakak kedua karena putri di Nasyatul Aisyah. Anak kita yang mahasiswa itu di IMM, yang pelajar itu di IPM. Kalau kemudian mau ikut pencak silat, ikutlah tapak suci. Kalau mau ikut pandu atau pramuka, ikutlah Hizbul Waton. Itulah keluarga persyarikatan, keluarga yang berkemajuan. Nek anaknya oke gitu. Ya maka anaknya yang banyak ya, biar nanti bisa ada yang masuk di mana-mana. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi satu dasar untuk kita semuanya. Bagaimana kita mampu untuk bisa menjadikan diri kita bagian dari kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menegakkan syiar dakwah Islam yang berkemajuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf, barangkali masih ada waktu untuk selanjutnya. Terima kasih, saya Masyarakat Nasran Matur nuwun kepada Ustaz Cahyono Sakti yang sudah memberikan penjelasan pencerahan pada pagi hari. Berikutnya kepada Ustaz Syakir Samuddin, dipersilakan. Ya, matur nuwun. Karena waktunya semakin semakin siang ya, ini tadi daging 80%. Luar biasa ya. Jadi kenapa kita ambil tema ini di saat usia Muhammadiyah 113, dan kalau kita searching ya, organisasi tertua dan paling maju itu yang muncul Muhammadiyah. Maksud saya, mari kita belajar apa sih yang menyebabkan Muhammadiyah bisa berusia panjang dan kemudian berjaya di antara ormas-ormas yang lain, bisa mewakili ormas Islam seluruh dunia sebagai ormas Islam terkaya. Nah, tadi sudah disampaikan tadi, ya, kalau kita lihat niatannya itu, niatan para aktivisnya, para penggeraknya, para pimpinannya, itu dasarnya Quran. Intan surullah yang surkum, Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong Allah, Allah tidak butuh pertolongan kita. Kita yang butuh pertolongan Allah. Tapi jika kamu mau mendapatkan pertolongan Allah, maka ya tolong agama Allah, pasti Allah menolongmu. Kan kita kan semua kan mau mencari pertolongan Allah. Ya, nah itu jadi nawaitunya keikhlasan. Kalau tidak ikhlas mesti mental di Muhammadiyah, karena ada bu guru ini ya, Muhammadiyah organisasi terkaya, tetapi gaji saya itu setiap bulan sudah 16 tahun guru TK 250.
Orangnya ada. Orangnya ada. Tapi saya katakan, Masya Allah, Barakallah. Saya memuji dia bisa bertahan sampai 16 tahun. Apa motivasinya coba? Kalau bukan mengharapkan ridhonya, pertolongannya Allah. Jadi gitu. Tetapi ingat, perjuangan dakwah ini menurut pokok pikiran keempat, lima, enam itu tidak mungkin bisa berhasil tanpa organisasi. Harus bersama. Pak, ada yang berhasil. Siapa? Wakil Presiden dia bisa, tapi tanpa ada usaha organisasi. Kata siapa? Itu pakai organisasi yang sangat rapi. Loh iya. Karena ustadznya nggak berani saya singgung aja. Contohnya lebih mudah. Itu sangat terorganisir itu, sehingga dia bisa jadi gitu. Walaupun hasilnya seperti itu. Tapi kan organisasi. Nah, dakwah ini orang-orang yang begitu saja bisa jadi. Dakwah ini yang lebih dicintai oleh Allah itu harus berhasil. Jadi kalau mau berhasil dengan organisasi, maka jangan, walaupun berdakwah sendiri-sendiri boleh ya, Mas Taro ya, boleh. Tapi kalau mau mencapai usaha yang maksimal, maka dakwah itu harus bersama-sama. Makanya Mbah Yai Dahlan seperti yang disinggung, yang mau jadi insinyur silakan jadi insinyur, bergabung di Muhammadiyah. Yang mau jadi guru silakan jadi guru, bergabung di Muhammadiyah. Yang mau jadi pedagang silakan jadi pedagang, bergabung di Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah tidak ada orang yang menganggur, dan tidak semua harus bisa ceramah seperti Ustadz Cahyono, Ustadz Anwari bahasa Arabnya, memberikan cahaya. Maka teman saya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan hari ini ada Sabtu kelima ya, ada pemeriksaan dan pengobatan gratis ya, aksi sosial dari Kopi Ngaji bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Beliau wakil direkturnya. Jadi makanya satu paket